Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru-baru ini Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 ya, tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi ini berlaku untuk semua guru ya Bapak Ibu Guru ya, mulai dari pendidikan usia dini sampai SMA ataupun sederajat. Nah, jadi apa sebenarnya isi dari peraturan ini? Nah, di sini Bapak Ibu Guru saya akan membahasnya secara singkat namun padat, lengkap ya, biar nanti tidak terlalu panjang dan Bapak Ibu Guru bisa memahaminya secara menyeluruh ya. Dimana di sini ada 9 halaman Bapak Ibu Guru berdasarkan dari dokumen ini. Nah, untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu Guru bisa memahami ini lebih dalam, pastikan Bapak Ibu Guru tetap stay tune di channel ini. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD maupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi informasi pertama dulu Bapak Ibu Guru yang perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwa ada standar ya, standar yang ditetapkan di dalam peraturan tersebut. Nah, standar yang dimaksud itu adalah standar apa? Jadi yang disebut dengan standar proses ya, di mana kriteria minimal tentang bagaimana proses pembelajaran itu harus direncanakan dan dilaksanakan serta dinilai pada berbagai jalur, jenjang, ataupun jenis pendidikan yang mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, di dalam aturan ini itu menegaskan bahwa standar proses dipakai sebagai pedoman agar pembelajaran efektif dan efisien sehingga kompetensi murid itu berkembang secara optimal. Nah, secara struktur standar proses dalam penilaian ini mencangkup 3 komponen Bapak Ibu Guru. Jadi ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses dari pembelajaran tersebut. Ya, ini yang dibahas di dalam dokumen ini ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, kita baca dari apa sebenarnya isinya. Jadi, mengapa aturan ini sebenarnya diterbitkan ya. Jadi, Permen ini itu lahir dari beberapa alasan pokok. Jadi, yang pertama itu untuk memastikan proses pembelajaran itu berjalan secara efektif dan mendukung kapasitas SKL ya, atau capaian SKL. Nah, aturan sebelumnya dalam hal ini adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 itu dinilai perlu disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial, sehingga diganti ya. Nah, artinya ini bukan sekadar administrasi baru, tetapi penegasan arah proses pembelajaran yang dianggap lebih sesuai dengan konteks sekarang. Kemudian yang ketiga itu ya, jadi prinsip inti pembelajaran ya, jadi memuliakan plus holistik, jadi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga ya. Jadi peraturan ini itu memberi roh ya pembelajaran, proses belajar yang dilaksanakan dengan saling memuliakan dan mengembangkan murid secara holistik dan terpadu ya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, maupun olahraga. Nah, lalu ditegaskan dalam 3 prinsip pembelajaran ya yang wajib harus Bapak Ibu Guru pahami, yaitu ada berkesadaran, kemudian bermakna, dan mengembirakan. Jadi kalau kesadaran itu berarti pembelajaran itu membantu murid memahami tujuan belajar ya, sehingga termotivasi, aktif, ataupun mengatur diri ya. Dalam hal ini adalah self-regulated training. Nah, makna praktisnya itu adalah guru tidak hanya mengajar materi, tetapi membuat murid mengerti mengapa belajar ini penting dan targetnya apa, sehingga murid punya kendali atas proses belajarnya. Nah, bermakna itu adalah pembelajaran terjadi ketika murid bisa gitu ya, jadi menerapkan apa yang dipelajari, membangun pengetahuan baru dalam kehidupan nyata, serta secara kontekstual dan atau lintas disiplin. Nah, makna praktisnya pembelajaran tidak berhenti pada hafalan atau latihan rutin, tetapi sampai level kepake ya dan menyambung dalam konteks. Kemudian menggembirakan, jadi pembelajaran itu harus positif ya, menantang, menyenangkan, dan termotivasi. Jadi makna praktisnya itu adalah gembira di sini itu bukan berarti tanpa tantangan, tetapi suasana yang membuat murid itu berani mencoba, salah, memperbaiki, dan berkembang. Nah, lalu seperti apa standar perencanaan pembelajaran ya yang seperti ada di bab 2 ya. Coba kita lihat di bab 2. Nah, ini rencana pembelajaran
Jadi standar di sini itu adalah hakikat perencanaan, di mana perencanaan adalah aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran sebagai tujuan unit pembelajaran, kemudian cara mencapai tujuan, dan cara menilai ketercapaian tujuan tersebut. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh pendidik dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu minimal isi dokumen perencanaan ya. Jadi dokumen perencanaan pembelajaran ini paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Nah, ini penting di dalam permen ini tuh menegaskan minimum suatu satuan pendidikan boleh menambah komponen lain ya, misalnya media, diferensiasi, LKPD, dan lain-lain, itu sepanjang mendukung tujuan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu definisikan sebagai kompetensi dan konten yang pada ruang lingkup materi yang harus dicapai oleh muridnya. Nah, tujuan mengacu pada SKL dan standar isi ya, dengan mempertimbangkan karakteristik murid, sumber daya satuan pendidikan. Nah, implikasi mendalamnya itu adalah tujuan tidak boleh copy-paste ya, semata harus relevan dengan kondisi murid. Nah, sumber daya bukan alasan menurunkan mutu, tetapi faktor realistis untuk memilih strategi paling efektif. Nah, langkah pembelajarannya itu adalah adalah tahapan pengalaman belajar yang dirancang untuk membawa murid mencapai tujuan ya. Jadi dalam langkah ini wajib menerapkan 3 prinsip: berkesedaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, implikasinya itu adalah bisa RPP ataupun modul ajar yang langkahnya hanya urutan kegiatan tanpa menghidupkan 3 prinsip ini. Itu berarti belum memenuhi semangat standar prosesnya. Kemudian ada penilaian atau asesmen pembelajaran ya. Jadi asesmen itu dilakukan pendidik dengan beragam teknik atau instrumen yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Nah, rujukannya itu adalah standar penilaian pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, implikasinya asesmen itu tidak boleh seragam satu bentuk untuk semua tujuan. Jika tujuannya menuntut keterampilan praktik, maka instrumennya harus mencerminkan itu. Nah, untuk di bab 3-nya itu adalah ya Bapak Ibu guru ya, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau pelaksanaan pembelajaran itu misalnya dari suasana belajar yang wajib diupayakan ya, kalau kita lihat. Kemudian di sini suasana belajar yang wajib diupayakan itu adalah pembelajaran harus berlangsung dalam suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, ataupun menantang, atau bahkan motivasi partisipasi aktif ya. Jadi memberikan ruang prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat atau minat dan perkembangan murid. Nah, suasana ini itu dicapai lewat lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif ya. Makna mendalamnya itu adalah aman dan inklusif, menuntut proses yang tidak merendahkan dan tidak diskriminatif, serta adaptif terhadap keragaman kebutuhan murid. Kemudian ada peran pendidik atau keteladanan, pendampingan, dan fasilitas ya. Jadi permen ini itu menegaskan pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan pendidik dengan satu keteladanan ya, kemudian ada pendampingan, yang ketiga itu ada fasilitas gitu. Selanjutnya itu adalah pengalaman belajar murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu harus mengantarkan murid pada 3 jenis pengalaman. Jadi yang pertama itu memahami, jadi membangun sikap pengetahuan, keterampilan, dan berbagai sumber dan konteks. Kemudian mengaplikasikan menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata atau kontekstual, serta merefleksi, mengevaluasi, dan memaknai proses hasil belajar, serta mengatur diri agar mandiri ya. Dari ketiganya ini dijalankan dengan prinsip berkesedaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, makna mendalam, permen ini memaksa pembelajaran tidak berhenti dari pemahaman. Ada tuntutan transfer atau aplikasi, dan pembentukan metagonik ya, atau refleksi dan pengaturan diri. Nah, kemudian ada kerangka pembelajaran ya, dalam 4 pilar operasional. Jadi ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Nah, implikasi teknologi itu tidak selalu berarti gawai atau internet ya. Bisa juga teknologi non-digital. Intinya adalah optimalisasi alat sumber daya untuk kualitas interaksi dan konteks belajar. Nah, khusus jenjang jenis tertentu, pendidikan pendidikan menengah kejuruan itu pengalaman nyata melalui praktek kerja lapangan ya. Sedangkan pendidikan khusus penyandang disabilitas jenjang menengah itu pengalaman nyata melalui program magang. Nah, ada juga beban belajar, yaitu jalur formal, beban belajar dalam jam
pelajaran serta program pendidikan kesetaraan mulai dari beban belajar dan satuan kredit kompensasinya ya, kompetensinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah standar penilaian atau proses pembelajaran yang ada di bab 4 ini Bapak Ibu guru ya. Coba kita lihat, nah ini penilaian dan proses pembelajarannya. Jadi siapa yang menilai dan kapan itu penting ya. Kemudian penilaian proses ini juga dilakukan oleh pihak lain ya, biar Bapak Ibu guru memahaminya. Kemudian di mana di dalam penilaian proses ini dilakukan oleh pihak lain itu misalnya oleh pihak sesama pendidik, kemudian oleh kepala satuan pendidik atau oleh murid gitu. Nah, sebagai penutup ya, permen ini tidak berlaku, dicabut, dinyatakan tidak berlaku ya. Permendiknas nomor 3 tahun 2008 itu tentang standar proses pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses yang mulai dari PAUD, dasar dan menengah. Nah, permen ditetapkan di 2 Januari ya, 2026 ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini 2 Januari 2026 yang ditandatangani langsung oleh Pak Mendikdasmen ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.